Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naifal Katiri. Pada hari ini kita akan mengerjakan ujian TC 2 di tanggal 22 di tanggal 22 Oktober 2025. Ya, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke ujian TC-nya. Ya, jadi di sini brand ini pertanyaannya dan brand yang saya akan pegang itu CNT. Tunjukkan contoh backlink yang toksik dan jelaskan cara desain backlink toksiknya. Oke, jadi caranya kita ke untuk link toksik itu kita ke Sambras. Sambras, kita melihat link toksiknya itu kebetulan ini Sambrasnya dan waktu sempat juga langsung ke CNT karena dia untuk project BC. Ini bisa dilihat di sini, ini backlinknya. Kita langsung aja ke sini. Hmm. Oh, dan kita sudah habis trialnya. Kita coba pakai email baru ya. Kita coba pakai email baru. Sambas. Oke, kita pakai email baru. Kita cek sebentar ya. Kita ambil email cepat mungkin. Oke. Sebentar. Soalnya yang akun pertama sudah kepake trialnya. Oke. Ini kita baru mau bikin akun Samrasnya. Atau mungkin kalau kelamaan kita langsung aja ke soal selanjutnya dulu. Jadi nggak kelamaan. Oke. Jadi bangun 4 backlink manual per 2 blok melalui guest post forum atau directory. Oke. Jadi backlink kita bisa bikin backlink atau langsung aja ya ke sini. Oh, per 2 blok. Jadi kita dari blok, kita ambil blok dari CNT-nya. Bisa ini ya. Ini dia blok. Menunjukkan CNT Express Wins top brand top brand Branded Awareness. Eh, Word bangun 4 backlink manual per 2 blok. Jadi kita ambil 2 blok lalu kita bikin 4 backlink manual. Oke. Jadi pertama ini blok yang pertama ya. Saya bakal bikin backlink di Kaskus. Oke.
Separate post seperti ini. Terus habis itu mungkin saya suruh chat dibikin langsung biar tidak kelamaan ya. Nah, oh, oke, oke, oke. Oke, sekarang masih mencari lalu ya, yang mungkin terlalu panjang ya. Nah, ini dia. Ini pas, ini jadi backlink pertama untuk blog pertama ya, yaitu di Kaskus. Ini backlink. Oke, lalu kita bisa bikin juga di Kaskus atau bisa bikin juga di tempat lain. Ini ya, dan post, tinggal post langsung. Kita bisa juga bikin mana lagi tadi? Tadi dia minta eh, 4 manual backlink per 2 blok. Oke, kita ambil blok baru lagi untuk kita bikin di Kaskus juga dulu. Jadi kita cuma perlu 4 website yang untuk di. Nah, sekarang yang ini. Oke. Mhm. Nah, kita minta singkatkan, singkatkan. Langsung keluar lagi dia. Ini ya, yang pertama tadi ini. Ini sekarang kita buat yang nomor 2. Ini judulnya. Sebenarnya ini seharusnya harus kita benerin lagi soalnya nggak bisa langsung copy paste kayak gini ya. Cuman karena waktunya TC ini agak mepet juga, jadi kita langsung aja. Harusnya dicek dulu dan tulisannya AI kan juga bukan 100% benar. Oke, jadi ini pertama sini, ini blok satu dan tadi di bawahnya blok 2 langsung. Oke, itu di backlink pertama, bisa dibilang backlink pertama dari kedua blok ya. Sekarang kita mungkin bisa bikin di lainnya lagi X. X.
Oke, ini kita langsung bisa tulis sini aja. Let's share. Nih, cuma tinggal seperti ini. Langsung kita taruh. Langsung. Terus post. Nah, ini langsung nih di backlink ke sini. Terus untuk yang pertama. Nah, ini backlink kedua ya. Backlink kedua dari O. Backlink kedua dari kedua blok. Cuma tinggal di sini. Langsung aja. Ini satu Twitter, satu Kaskus. Mungkin setelahnya lagi kita langsung bisa ke website lainnya lagi. Mungkin Blogger dan Medium ya. Oke. Ini dua backlink yang udah kita share untuk blog kedua. Oke, tambah lagi Medium. Medium. Medium kita bisa bikin langsung di sini. Kita langsung minta saja untuk membuatkan. Kan soalnya terlalu panjang, jika terlalu panjang kita juga ini mengambil waktu banyak, waktunya padahal tidak banyak. Oke, ini langsung kita copy, langsung copy, publish. Ini bisa juga aslinya, cuman langsung aja ya, biar tidak kelamaan. Sekarang kita minta yang tadi yang mana ini? 100 gram, sama. Sekarang kita minta untuk yang satunya lagi. Yang ini ya. Oke, jadi sekarang kita ke arah
tiga backlink untuk dua blog ya. Baru kalau ada suara ya sini dan ini backlinknya langsung di sini juga. Ini kalau copy paste seharusnya tidak langsung copy paste gini, cuman waktunya bisa enggak. Oke, ini langsung di share sini ya. Lalu ke ini terakhir. Mas. Ya, ini untuk di share di blogger. Ini backlinknya ada dua malahan, cuman yang satu ke website resmi, satu ke ini. Oke, kita bikin post. Post. New post. Oke, buat artikel. Lalu kayak gini. Langsung publish. Terus buat artikel yang sebelumnya. Kebetulan memang saat PC juga pegang CNT ya, dan itu memang disuruh kita share atau bikin yang sama persis. Oke, ini kita di arah selesai untuk soal dua. Kita convert. Oke, sekian untuk soal kedua. Kita sudah share di Blogger, kita sudah share di Medium, kita sudah share di X, dan kita sudah share di Kaskus. Dua per blog. Langsung ke soal selanjutnya. Jelaskan cara menentukan objektif campaign untuk double click promote brand. Hmm, Jelaskan, jelaskan cara menentukan objektif campaign. Hmm, Mungkin kita bisa taruh, oke, kurang lebihnya bahwa ini kita kan ada CNT. Kita bisa mungkin cara objektif kampanye kita ambil double rate promo yaitu 11-11. Itu yang paling dekat. Oke. Atau bisa juga 12-12 di akhir tahun. Nah, em,
Hmm, Pertama kita kalau mau menentukan objektif kampanye, kita lihat dulu di apa yang diperlukan, ya. Apa yang diperlukan di kampanye ini, terus habis gitu apa kikinya. Mungkin kita bisa aja langsung lihat di CMT ini bahwa CMT dia sudah lama ya berada di bidang ekspedisi, dan di sini juga bisa kita lihat CMT jelaskan cara menentukan objektif campaign untuk Decorated Promo Brand. Kita juga bisa lihat juga bahwa CMT di sini eh, CMT di sini bisa aja langsung kita taruh bahwa mereka mau masuk di double date promo yang mungkin 22. Itu bukan 22, maksudnya 11 11. Nah, itu kita langsung aja taruh. Mungkin kalau awareness mereka sudah cukup awareness ya. Mereka sudah cukup diketahui orang. Kita langsung aja mungkin ke credibility bahwa mereka untuk lebih dipercaya dan diandalkan, itulah ya mungkin. Ini nggak tahu saya perlu nulis apa cuma ngomong, cuman kayaknya segini cukup. Dan terus mereka mungkin campaign-nya itu untuk menambahkan credibility dan juga leads mungkin. Kalau awareness, brand awareness mungkin cuman kayak membuat lebih autentik lagi karena mereka udah cukup awareness. Em, Terus itu kurang lebihnya mungkin. Cuman tujuan dari campaign ini membuat apa ya, kayak CNT lebih dipercaya lagi, lebih diandalkan lagi. Oke. Presentasikan satu konten yang telah dibuat termasuk caption hashtag CTA. Oke. Konten yang telah dibuat. Kebetulan saya juga sudah bikin konten. Saya sudah bikin konten di Canva ya. Ini mudah-mudahan waktunya masih lumayan banyak. Saya sudah bikin konten di Canva. Sharing aja. Tadi soalnya ini masih loading soalnya. Waduh. Kita- ya. Oke. Nah, jadi keren sih. Presentasikan satu konten. Jadi saya cuma perlu presentasi satu konten. Jelaskan satu konten yang telah dibuat termasuk caption hashtag CTA. Oke, jadi satu konten yang sudah dibuat kita bisa ke yang ini ya. Ini salah satu apa ini aja. Ini konten yang udah dibuat, udah kita buat itu diskon ongkir dari 22 dari 20 sampai 30 31 Agustus. Oke. Nah, caption yang harus dibuat itu ada di deck. Saya akan buka deck setelah ini, setelah penjelasan, tapi ini dulu. Ini dia kontennya menjelaskan tentang diskon bahwa dari tanggal 20 sampai 31 itu ada diskon besar-besaran. Yaitu dari 20 sampai 22 ada diskon 50% ya via aplikasi. Dan ongkirnya kalau dari tanggal 1 bahkan 1 sampai 31 Agustus itu 30% ya. Itu dari tanggalnya.
Sekarang kalau kita buka decknya, ini di sini, nah, buka ini, kita buka ini, kita buka yang sini, ya, itu sudah memiliki caption, hashtag, dan juga call to actionnya. Call to actionnya langsung sangat jelas, eh, cepat ambil ini, cepat kirim dengan CNT sebelum diskon habis, atau ya kurang lebihnya seperti itu. Kita bukakan yang ini tadi posnya, ya, ini dia. Captionnya, kirim makin hemat bareng JNT Express, diskon ongkir hingga 50% buat kamu yang pakai aplikasi atau QR code. Jadi mereka menyuruh, ya, ya, CTA-nya mereka itu, CTA-nya untuk mendownload aplikasi JNT. Jadi biar lebih terkait karena aplikasi kan setelah download tetap di HP, dan pakai QR code. Nah, itu dengan aplikasi kalian bisa dapat diskon 50%. Nah, jadi dia setengah call to actionnya bahwa dia langsung menyuruh call to action ke mendownload aplikasi, gitu ya. Terus habis itu di sini, yuk kirim sekarang bareng, biar kantong tetap aman. Hashtagnya di sini ada CNT Express, diskon ongkir, promo CNT, hemat kirim, pengiriman cepat, gratis ongkir. Ya, tuh. Sekian. Terus dari soal 4. Terus habis itu soal 5, buat satu influencer brief lengkap dengan pesan CTA dan output yang diharapkan. Hmm, oke. Buat satu influencer, satu influencer brief lengkap dengan pesan CTA dan output yang diharapkan. Oke, kita bisa aja mungkin masuk ke yang tadi juga. Saya nggak tahu nih, boleh langsung masuk ke yang di deck juga. Kita bisa bahas yang ini, apa kita harus bikin satu lagi baru? Cuman mungkin kalau perlu satu lagi baru, kita bikin juga, nggak apa-apa. Mungkin, eh, bukan ini ya. Buat satu influencer brief. Oke, jadi pertama kita mungkin pilih influencernya dulu. Influencernya mungkin bisa juga tadi Fadil Zaidi itu, atau mungkin bisa lainnya, mungkin bisa siapa, siapa, siapa aja udah. Influencernya mungkin kurang ini ya, kita bakal pilih nanti. Cuman briefnya itu apa? Mungkin kita bakal masukkan dia kampanye, terus habis gitu tujuannya, terus eh, siapa target audiensnya kurang lebihnya, terus eh, scope worknya kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang pertama misalnya kita bisa ambil, kita mungkin bisa ambil am, 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 siapa ya? Kita bisa ambil influencer Kis Bambang Pamungkas mungkin, ya kurang lebihnya. Maaf kalau agak salah, cuman Bambang Pamungkas saya pikir bisa lah masuk. Atau ya,
kan dia punya nama juga apa itu semua. Jadi kampanyenya yaitu yang tadi bisa dilanjutin sama kampanye yang pertama disuruh dijelaskan kampanye double date 11-11 atau mungkin 12-12. Terus habis gitu tujuannya yang tadi di campaign itu digabungkan dengan influencernya juga bahwa em, tadi kan kurang lebihnya untuk credibility lebih lebih dipercaya lagi, lebih diandalkan lagi, leads dan lain-lainnya itu semua ya. Ya, itu mungkin. Target audiensnya mungkin kalau apa kita ambil coba lain Bambang Pamungkas kita pilih influencer, influencer Indonesia. Hmm. Hmm. Mungkin kita bisa pilih ini ya. Siapa? Su, Surya Insomnia mungkin. Ya, kita bisa ambil Surya Insomnia di mana? Surya Insomnia. Nah ini ya, ini mungkin kita masukkan di influencer kita. Influencer kita adalah Surya Insomnia em, dan kita akan masukkan dia di campaign 11-11 atau campaign 12-12. Terus habis gitu goalnya apa namanya maksudnya tujuannya itu untuk menambahkan credibility CMT, terus juga menambahkan leads dan lain-lainnya. Target audiensnya Surya Insomnia itu bisa dari orang umur anak orang lelaki atau perempuan umur 18 bahkan sampai enggak umur bahkan dari 15 bisa sampai 40 atau sampai 50. Em, terus habis gitu juga brief lengkapnya. Hmm, terus habis itu bisa juga di di Indonesia ya. Soalnya Suruh itu dia bukan cuma di Jakarta, dia di Indonesia banyak juga penggemarnya. Terus habis gitu kita bisa langsung taruh pesannya, kita taruh mungkin em, gratis ongkir. Ya, itu mengkaitkan sama yang konten tadi ya. Dari tanggal 20 sampai 22 ongkir gratis, ongkir 50%. Itu eh, download apa aplikasi kita. Nah, jadi call to actionnya em, tanggalnya itu dan juga download aplikasi kita. Jadi bukan cuma dari tanggal itu orang banyak apa namanya banyak memakai CNT lalu sudah, tapi juga mengkaitkan bahwa dari situ juga orang terkait mendownload aplikasi mereka. Oke, itu yang pertama. Mungkin saya perlu nulis di kertas ini. Tadi yang udah saya tulis campaign, terus habis gitu eh, tujuan, target audience, terus call to actionnya, bahwa call to actionnya kita perlu apa namanya? Kita perlu meminta orang-orang itu call to action ke download, download cepat, download aplikasi. Soalnya via aplikasi diskonnya juga. Oke, scope of work-nya mungkin Surya Insomnia ini bisa kita taruh di dia bikin story se- 3 kali seminggu, juga satu post seminggu. Jadi di 1 bulan itu untuk 1 bulan, jadi 4 post. Terus habis itu 12 mungkin kebanyakan ya mungkin butuh 10 story untuk 1 bulan itu.
Lalu juga itu di Instagram. Untuk di TikToknya mungkin dua dua post cukup. Oke. Dengan output yang diharapkan. Jadi mungkin kita bisa juga langsung ke Google Sheet-nya ini. Google Sheet. Kita bisa taruh di sini. Bukan. Kita enak dari sini aja. Ya, ada seperti ini. Ini mungkin untuk tadi yang output yang diharapkan ya. Kita bisa taruh dari sini. Kita bisa lihat detailnya juga. Sebentar. Kita bikin, kita bikin copy. Terus, kita taruh di sini. Instagramnya Suryan Semi. Instagram Suryan Semi. 1,9 follower. Follower 9 M. Hmm, hmm, ya. Oh, ini nomor. Kita tuh, itu WhatsApp 192. Ini dia followernya si Surya Insomnia. Kita langsung aja sini. Ini kita ganti ya dari Fadli Zaidi username. Oke, ini dia kurang lebihnya apa tadi yang dimintakan, output yang diharapkan. Ini yang kita harapkan dan yang diinginkan kita taruh di sini. Di sini sudah ada penjelasannya semua bahwa Surya Insomnia ini influencer makro karena dia memiliki 1,9 M follower di Instagram. Em, ini dia kontennya. Ini kemungkinan
baliknya, Em, penghasilan kemungkinan sampai ke, tapi kelihatannya Surya Insomnia kita taruh di estimate budget, yaitu mungkin untuk 1 bulan kita taruh 30 30 kurang lebihnya ya. Itu estimate ya. Jadi kita nggak kelamaan, kita nggak seharusnya kita masuk lagi ke TikTok influencer apa itu semua kita lihat apa harganya. Cuman untuk tidak kelamaan kita langsung aja. Ini budgetnya kemungkinan 30 em, juta, yang balik eh, 7 em, 76 juta. Jadi dia kurang lebihnya jika kita dapat em, ROI-nya 46 juta dari Surya Insomnia ini. Oke, 40 46 estimate ROI. Oke. Itu tadi untuk soal 2 3 4 dan 5. Kita cuma tinggal soal satu. Soalnya masalahnya masih di Samras tadi ada errornya. Kita coba lagi, nggak apa-apa. Siapa tahu memang bisa sekarang. Atau kita coba pakai cara lain ya. Ini memang nggak bisa. Hmm, gimana ya? Jika kita tidak pakai Samras, kita mungkin bisa juga. Harusnya backlink checker. Bukan ini. Ini nggak bisa ya memang. Cuman alhamdulillah kita sudah selesai 4 soal, tinggal satu terakhir. Seharusnya kita melihat dari sini, ya. Terus abis gitu kita jelaskan, em, gimana jelasin. Seharusnya kita lihat di slide-slide-nya itu. Nanti awal kita taruh CNT, maksudnya linknya kita ini, terus habis itu langsung keluar backlink yang ada. Di sisi ya kurang lebih hampir terakhir itu ada em, toxic T T T apa gitu kalau nggak salah ada singkatannya. Lah itu ada tanda merahnya di bawah situ. Jika lebih dari 70 atau ya tingkatan ada toksiknya itu berarti dia salah satu web yang bisa dibilang toksik dan harus dibersihkan. Nah, kita bisa langsung aja coba bersihkannya dari sini. Nih, dari Google Search Console. Google Search Console. Nah, ini kita masuk sini. Kita taruh misalnya aja, soalnya Samrasnya memang betul-betul tidak bisa dipakai. Hmm, ke- hmm, hmm. Lah, ini kita cuma tinggal taruh di sini. This is first user only. Nah, kita pertama add, yang kita taruh CNT ya, mana CNT. Saya ambil website resminya CNT.
Oh, ini CNT Track lainnya. Kita mau website aslinya, resmi, asasnya. Nah, kita cek dari yang blog tadi itu ada ini apa aja. Nah, yang pertama verify ownership. Ini perlu di sini dulu kita verify ownership. Setelah kita verify ownership apa itu semua, terus itu kita nih verify karena ya saya juga bukan ownership of em, yang saya baru kirim tadi itu yaitu CNT apa itu semua. Jadi saya kurang lebihnya nggak bisa verify itu. Apa kita coba level ya, langsung keluar file di sini. Seharusnya kita bisa lihat tadi itu, kita bisa lihat tadi. Setelah kita lihat apa namanya link toksiknya, kita masukkan properti kita ke sini apa itu semua, kita langsung masukkan link toksiknya di bawah. Kita langsung bisa membersihkan lah istilahnya, membersihkan dari link toksiknya. Jadi em, kita kurang komplit di sini, cuman karena tools-tools ini kurang ini ya, ini harus berbayar satu, terus habis itu ini kita harus memiliki em, ininya juga. Nah, jadi seharusnya nih misalnya kita penjelasan untuk soal pertama ya, biar lebih jelas dan lebih tepat. Nih, apa yang kita mau lihat backlinknya? CNT. Oke, kita buka CNT-nya, kita masuk ke Samras. Kita masuk ke Samras, kita taruh em, link kita ini. Terus itu dari situ keluar backlink-backlink di bawahnya. Setelah keluar backlink-backlink di bawahnya, apa saya bisa stop aja? Apa enggak? Setelah keluar backlink-backlink di bawahnya, kita bisa langsung lihat-lihat apa itu backlink-backlink ya, mana backlink yang toxic, mana backlink yang enggak. Terus habis itu kita em, lihat ada yang namanya T T toxic eh, to- yang penting toxic link gitulah ya, ada kolom gitu toxic link. Nah, nanti ada yang merah, ada yang apa itu semua biasanya ada yang 70 ke atas dan lain-lainnya. Nah, itu yang toxic dan harus dibersihkan. Nah, setelah kita tahu itu toxic, langsung kita ambil, lalu kita taruh link-link itu, kita gabungkan semua. Maksudnya kita simpan link-link itu, terus habis itu kita baru masuk ke sini, ke Google Search Console. Terus habis itu kita taruh em, ini semua bahwa kita yang punya properti apa, terus habis itu kita taruh link-link tadi itu, terus Google akan membersihkan linknya itu dengan sendiri. Oke. Jadi ini untuk soal pertama sudah jelas tadi. Soal kedua udah kita jelaskan, yaitu kita udah taruh di bangun 4 backlink manual per 2 blok melalui Gespos, forum, atau directory. Kita sudah taruh di blok ini udah dua, satu, dua. Di medium ini dua juga. Di X kita sudah taruh dua, ya, dan di Kaskus kita juga sudah taruh dua, jadi dua 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 per dua blok untuk empat em, website, yaitu bisa menjadi empat backlink. Oke, itu untuk nomor dua. Nomor satu, nomor dua sudah kelar. Terus habis itu nomor tiga, jelaskan cara menentukan objektif campaign untuk double date promote brand awareness, leads, dan yes. Oke, yaitu tadi sudah kita jelaskan bahwa em, caranya itu kita melihat apa yang diperlukan dengan
brand. Terus habis itu setelah kita mengetahui itu, kita langsung em, mengambil campaign yang cocok dan kita bisa lihat CNT ini juga dia sudah em, punya awareness yang sangat bagus karena dia sudah lama ya. Nah, jadi mungkin kita ambil di double date ini kita double date promo yaitu 11-11 atau 12-12 atau bisa juga kita ambil di tanggal eh, mungkin em, yang waktu itu mungkin kita bisa ambil tanggal di 88 ya, yaitu Agustus. Soalnya kontennya ini beberapa keluarnya Agustus semua. Atau mungkin juga bisa, ya kalau double date 88. Atau kalau untuk selanjutnya 11-11. Tapi ini dia em, maksudnya konten-kontennya. Lah, ke arah mana? Ke arahnya itu kurang lebihnya untuk credibility, menambahkan kepercayaan, terus habis itu bahwa ah, selalu di CNT aman, dan em, menambahkan ya sales dan keterkaitan em, CNT ini dengan masyarakat lah. Itu dia. Nah, em, itu untuk soal ketiga dan ini kampanye terus habis itu kita ambil influencer, kita ambil konten, kita ambil lain-lainnya, menyiapkan budget, berapa kemungkinan budget, berapa kemungkinan ROI-nya dan lain-lainnya. Kita pakai cara SMART itu, em, yang SMART. Terus habis itu kita bikin kampanye juga. Terus habis itu ini nomor 4, presentasikan satu konten yang telah dibuat termasuk caption, hashtag, dan CTA-nya. Yaitu tadi sudah kita jelaskan di sini. Itu sudah kita jelaskan di sini tadi. Jelaskan satu konten. Tadi kita udah ambil konten yang ini ya. Nih, jelaskan satu konten dan jelaskan caption, hashtag, dan CTA-nya. Em, ini kontennya diskon ongkir dari tanggal 20 bahkan mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Ya. Lah, captionnya ini kirim makin hemat bareng JNT Express. Diskon ongkir hingga 50%. Lah, di sini harus diketahui buat kamu yang pakai aplikasi atau QR code. Jadi, kita harus ambil aplikasi atau QR code untuk ininya juga untuk apa namanya mengambil diskonnya lah itu itu bisa dibilang CTA juga, call to action for download the application. Oke, lah terus habis gitu di sini kita lanjutkan captionnya promo, create promo dari 1 hingga 31 Agustus 2025. Yuk kirim sekarang biar kantong kamu lebih aman. Nah, ini dia captionnya. Hashtagnya CNT Express, diskon ongkir, promo CNT, hemat kirim, pengiriman cepat, gratis ongkir. Oke, CTA-nya bisa dilihat di sini bahwa orang pakai dan download aplikasi CNT-nya sendiri. Oke, lalu itu untuk soal keempat. Untuk soal kelima, buat satu influencer brief lengkap dengan pesan CTA dan output yang diharapkan. Satu influencer tadi kita sudah ambil Surya Insomnia dengan dengan pesan bahwa dia masuk di campaign Agustus itu, dia masuk 1 bulan, em, terus habis gitu membangun bareng campaign yang tadi nomor 3 itu, CTA-nya dia apa namanya for CNT-nya dan juga em, download aplikasinya itu sendiri, dan output yang diharapkan itu itu di lain dari ROI-nya di waktu itu juga, tapi mengambil trust lebih atau credibility lebih dari customers. Lalu baru kita dapat ROI-nya setelah mengambil campaign ini, bahwa kemungkinan Surya Insomnia itu ini baru eh, estimated fee 30 juta untuk 1 bulan ya. Lah,
itu kontainer reviewnya di 76 juta. Berarti ROI-nya ada 46 juta. Ya, nah, ini salah. Oke. Nah, jadi itu dari yang soal nomor 5. Briefnya, konten briefnya, yang tadi ini sudah ditaruh di sini. Dari target audiensnya, terus habis itu dari em, apa namanya, up, scope of worknya, terus habis itu lain-lainnya juga dari hal-hal yang harus dilakukan Surya Insomnia dan apa what the reason kita ambil Surya Insomnia itu. Oke, bahwa Surya Insomnia harus misalnya tadi kita udah bilang dia nge-share di satu minggu itu berapa konten, terus habis itu berapa story, yaitu di satu bulan 10 story tadi udah kita sebutkan, dan 2 feed dari TikTok, terus habis itu dia bikin juga kurang lebihnya 4 feed di IG-nya dia, dan lain-lain. Jadi soal satu sudah kita jelaskan, maupun tadi ada masalah sedikit di webnya. Terus habis itu soal nomor 2 kita sudah bikin 4 bloknya, 1, 2, 3, 4 untuk 2 blok. Jelaskan kampanye kita sudah langsung jelaskan tadi itu. Presentasikan satu konten yang sudah dibuat, tapi itu semua kita sudah langsung presentasikan. Yang tadi buat satu influencer kita sudah jelaskan Surya Insomnia sampai em, input outputnya di sini juga. Oke, jadi oke. Jadi itu sekian dari ujian TC saya. Sekian, terima kasih. Em, Bila ada kesalahan-kesalahan, saya minta maaf. Seperti yang diketahui tadi, ada sedikit loading-loading, ada lama-lama sedikit. Sekian, terima kasih. Saya Naif Al-Katiri, em, Naif Muhsin Al-Katiri. Sekian, terima kasih. Ini ujian TC kedua saya di modul 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.